Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin tentang segmen investasi, karena aku lihat di videoku yang sebelumnya itu respon dari teman-teman itu sangat positif banget. So, jadi di sini di video ini aku mau ngasih tips tentang gimana caranya biar investasinya, terutama investasi reksadana di bibit, itu lancar, sukses, dan enjoy aja gitu investasinya, kayak nggak ada tekanan aja gitu, kayak yang udah aku lalui. Dan tipsnya ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi gitu kan, yang udah aku terapin gitu kan. Jadi for information, aku mulai nabung di bibit atau mulai investasi reksadana di bibit itu dari bulan Mei 2020. Jadi kira-kira lebih kurang udah setengah tahun lah ya. So, aku mau nanya respon teman-teman gimana reaksinya setelah nonton videoku yang sebelumnya. Apakah langsung tertarik untuk investasi atau masih mikir-mikir dulu? Tapi saranku, mending teman-teman langsung investasi aja gitu, nggak usah mikir lama, karena ini juga buat teman-teman di masa depan gitu kan. Jadi beberapa hari setelah aku upload video tentang investasi itu, ada beberapa teman-teman yang DM aku. Mungkin yang udah follow Instagram aku tahu itu pertanyaannya apa, karena sempat aku jadiin story juga. Jadi ada yang tanya, kenapa investasi reksadana itu keuntungannya bisa naik turun gitu kan. Jadi kalau istilahnya itu ada hijau, ada merah, ada kuning. Jadi kalau hijau itu menandakan kalau investasi atau return yang teman-teman terima itu lagi naik, sedangkan merah itu lagi turun, dan kalau kuning itu lagi stuck atau tetap gitu, nggak ada perubahan. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di dunia. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, investasi itu nggak hanya melibatkan teman-teman sendiri, tapi melibatkan semua ekonomi yang ada di dunia. Semisal kayak sekarang lagi pandemi nih, jadi otomatis ekonomi dunia lagi berpengaruh gitu kan. Jadi itu berpengaruh juga ke sektor-sektor atau ke emiten-emiten lain yang teman-teman jadikan untuk wadah investasi gitu kan. So jangan bingung, tapi teman-teman berdoa aja semoga setelah pandemi return yang kita dapat itu akan hijau terus, karena ekonomi dunia akan kembali pulih. Oke. So, mari kita mulai ke tipsnya. Jadi di sini aku punya 5 tips. Ini 5 tips yang gampang banget dan insya Allah bisa diterapin, dan ini contohnya udah aku terapin langsung. Oke. Jadi tips untuk investasi reksadana di bibit. Yang pertama, itu teman-teman tentukan dulu apa tujuan investasi teman-teman. Jadi tujuan investasi itu ada 3. Short term, mid term, dan juga long term. Artinya jangka pendek, menengah, panjang. Jadi teman-teman harus ketahui dulu, teman-teman investasi itu tujuannya untuk apa sih? Aku tujuannya itu dalam jangka waktu dekat akan aku ambil, dalam jangka menengah akan aku ambil atau aku tarik, atau dalam jangka panjang itu baru aku akan ambil gitu kan. Rentang waktu untuk jangka pendek itu adalah kurang dari 1 tahun. Itu dikatakan jangka pendek. Jadi semisal teman-teman nabung atau investasi itu kurang dari 1 tahun, udah teman-teman jual atau udah teman-teman ambil tarik gitu kan, itu berarti masih dikatakan dalam jangka pendek. Kalau jangka menengah itu 1-5 tahun, sedangkan jangka panjang itu adalah 5-10 tahun lebih gitu kan. Jadi saranku juga di sini aku mau nyaranin teman-teman, tetapkan tujuan teman-teman itu adalah jangka panjang dulu. Jadi sekalian sambil belajar gitu, sambil nyari jam terbang. So, kita lanjut ke tips yang nomor 2. Tips yang kedua ini teman-teman adalah lakuin di awal waktu. Maksudnya teman-teman setelah dapat income nih, entah itu income-nya dari gaji, entah itu dari hasil usaha, entah itu uang bulanan dari orang tua, teman-teman bisa langsung mulai dari awal waktu.
Jangan nunggu uang teman-teman ada sisanya. Ini penting banget. Jangan nunggu uangnya itu ada sisa. Tapi alokasikan langsung uang kita itu untuk investasi. Karena kalau teman-teman nunggu uang kalian ada sisa baru investasi, itu nggak bakal bekerja gitu. Itu nggak bakal kayak sia-sia aja gitu. Karena nggak tahu teman-teman itu sisanya berapa, sisanya 100.000 doang, sisanya 50.000 atau sisanya berapa. Tapi saranku teman-teman langsung alokasikan di awal waktu. Jadi semisal aku udah jelasin ini di cara aku nabung, di videoku yang cara aku nabung, itu aku udah bilang kalau aku itu 50% dari penghasilanku itu aku alokasikan untuk menabung dan investasi. Jadi di awal itu kalau aku dapat income langsung aku transfer gitu kan. Jadi aku udah nggak tahu aja itu uangku ada di mana. Jadi nanti teman-teman itu udah tenang aja gitu karena uangnya udah teman-teman alokasiin gitu, nggak hilang gitu, nggak hilang di flash sale 11 12 gitu. Oke. Terus tips yang ketiga adalah pakai uang dingin. Maksudnya teman-teman gunakan uang yang nggak teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak. Jadi jangan pernah pakai uang untuk kebutuhan teman-teman. Jadi yang udah ini videonya itu nyangkut ke video aku yang cara aku nabung sih. Jadi ini aku selalu untuk investasi itu selalu udah aku awal waktu terus langsung aku pakai uang dingin. Jadi aku nggak bakal otak-atik gitu kan. Jadi itu nggak bakal ada pengaruhnya di aku kalau aku udah investasi gitu kan. Anggap aja uang kita itu udah hilang gitu kan. Tapi padahal uangnya itu kita pakai untuk investasi. Untuk tips yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah teman-teman biarin aja gitu kan. Maksudnya, teman-teman anggap aja uang itu udah nggak ada gitu. Jadi jangan perlu diingat-ingat, aduh uangku kemana, aduh uangku hilang kemana. No, teman-teman anggap aja uang itu hilang, tapi ternyata teman-teman investasi gitu kan. Kan jadi kayak nggak aja gitu kan. Oke, untuk tips yang kelima, itu adalah sabar. Oke, jadi for information juga teman-teman, untuk investasi ini teman-teman nggak bisa tergesa-gesa gitu kan. Teman-teman nggak bisa kalau butuh cepat juga. Saran aku juga, makanya untuk investasi ini teman-teman tetapin dulu itu adalah jangka panjang. Nah, kalau teman-teman udah merasakan, udah mulai paham, udah mulai ngerti, dan udah mulai nambah jam terbang tentang investasi, teman-teman bisa itu untuk jangka pendek gitu. Tapi saranku tetapin dulu untuk jangka panjang dan sabar karena ekonomi dunia kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau tiba-tiba merah itu jangan sedih. Makanya teman-teman biarin diem aja gitu kan, jangan diapa-apain kalau merah. Tapi kalau mau emang dijual, jualnya itu pas saat hijau atau pas saat tinggi, jadi teman-teman dapat keuntungan. Oke, sekian tips dari aku. Itu 5 tips dari aku dan semoga bisa kalian terapin dan semoga itu worth it buat kalian. Dan aku janji, nggak janji juga sih, dan aku bakal bahas, next itu aku bakal bahas tentang saham karena aku juga udah mulai investasi saham. Dan itu juga aku udah mulai belajar dan aku juga udah mulai sedikit paham tentang gimana cara milih emiten, gimana cara milih cara beli jual beli, terus cara baca fundamental untuk milih saham yang baik. Itu aku bakal bahas di video selanjutnya. Kalau video ini dan videoku tentang reksadana ini tembus 1000 viewers dan 100 komen, aku bakal bahas investasi tentang saham. Oke. Aku seneng banget gitu loh bisa menebar kebaikan tentang investasi. Padahal aku juga masih pemula banget, aku masih belajar banget. Jadi kalau teman-teman bisa sharing, itu sharing aja di kolom komen gitu. Oke. Dan kalau teman-teman punya tips yang bisa membantu teman-teman lain untuk bisa lebih worth it untuk investasinya, teman-teman komen aja. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.